Syekh Shalih Fauzan menyampaikan bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bid'ah dalam adat istiadat atau adah atau kebiasaan. Seperti contohnya kata beliau hafizahullah ta'ala anhu, adalah penemuan-penemuan manusia dalam bidang iptek, yang mana ini merupakan wasilah yang hukumnya adalah mubah. Kita kajian pakai mikrofon, ini mubah. Seorang yang dia pergi haji dari Indonesia ke Saudi Arabia pakai pesawat terbang, ya ini mubah. Kenapa? Karena ini adalah wasilah. Ini adalah wasilah dan bukan ghoyah, bukan tujuan. Dan ini tidaklah tercela. Kemudian yang kedua, kata Syekh rahimahullah ta'ala anhu, perbuatan bid'ah yang terdapat di dalam agama. Dan bid'ah dalam agama ini hukumnya adalah haram, dikarenakan sesuatu yang terdapat dalam agama adalah perkara tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Sesuatu yang sudah tidak bisa diubah-ubah lagi, sesuatu yang paten, udah tidak bisa diganggu-gugat. Ya, perkara agama udah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu Rasulullah SAW telah meninggal dunia, maka udah tidak ada lagi syariat yang baru, udah selesai. Maka sudah tidak ada celah bagi seorang untuk membuat ajaran-ajaran yang baru dalam agama. Dan bid'ah dalam agama ini, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala anhu, bid'ah dalam agama ini ada dua macam. Yang pertama adalah bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Ini tadi sebagaimana kita katakan ucapan-ucapan dari Rafidhah, Syiah Rafidhah, kemudian Mu'tazilah, Jahmiyah. Ini adalah bid'ah qauliyah i'tiqadiyah yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan. Kemudian yang kedua adalah bid'ah fil ibadah, yaitu mereka beribadah kepada Allah Taala dengan sesuatu yang di sana tidak ada syariatnya, tidak ada dalilnya, tidak ada penjelasannya dari Allah Taala, tidak pula dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bid'ah dalam ibadah ini yang pertama adalah dia berhubungan dengan pokok ibadah. Seperti misalnya dia mengerjakan sholat yang tidak ada syariatnya. Contohnya sholat birrul walidain, sholat poligami. Ini sama sekali tidak ada tuntunannya. Begitu juga dengan puasa misalnya. Dia puasa setiap hari Sabtu, puasa hari Selasa Sabtu, dia tidak puasa Senin Kamis, bikinnya puasa Selasa Sabtu. Ini kan tidak ada syariatnya. Kemudian juga kata Syekh hafizahullah ta'ala anhu, mengadakan hari-hari besar yang tidak ada syariatnya, seperti merayakan tahun baru, Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Ini tidak ada syariatnya. Kemudian yang kedua adalah dia bentuknya menambah terhadap ibadah yang telah disyariatkan. Contoh misalnya sholat subuh disyariatkan 2 rakaat, dia tambah jadi 3 rakaat. Ini ada bid'ah dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, dia berhubungan dengan sifat pelaksanaan ibadah tersebut, berkaitan yata'allaku bis sifat, berkaitan dengan sifat ibadah. Contohnya misal zikir berjamaah setelah sholat yang dipimpin oleh imam, ataupun dia zikir berdiri sambil joget-joget, salawatan sambil joget-joget, seperti apa yang dilakukan orang-orang sufi. Ini adalah bid'ah dalam ibadah. Kemudian yang selanjutnya kata Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala anhu, yaitu bid'ah yang mengkhususkan suatu ibadah yang telah disyariatkan namun tidak dikhususkan oleh syariat. Contohnya dia mengkhususkan hari dan malam nisfu Sya'ban untuk puasa dan qiyamul lail, mengkhususkan solat malam pada malam nisfu Sya'ban. Solat malam ini ada syariatnya, tahajud. Tapi sewaktu dia khususkan pada malam nisfu Sya'ban, maka ini adalah sesuatu yang tercela. Kenapa? Karena dia mengkhususkan sesuatu yang umum, yang tidak pernah dikhususkan oleh pembuat syariat, yaitu Allah Taala.